Pemirsa, Bawaslu Jakarta Pusat dinilai tidak profesional dan akan dilaporkan ke DKPP oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sementara itu juga profesionalisme dari Bawaslu di sejumlah daerah juga dipertanyakan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait kegiatan pembagian susu di area Car Free Day Jakarta pada 3 Desember 2023. Gibran menegaskan bahwa tidak ada sama sekali kegiatan terkait partai politik pada acara Car Free Day 3 Desember lalu. Akibat pemanggilan tersebut, tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. TKN menilai Bawaslu Jakarta Pusat tidak profesional terkait pemanggilan Gibran soal bagi-bagi susu. Lantaran Bawaslu yang sedianya memeriksa Gibran pada 2 Januari 2024 justru salah ketik dan mengirim surat panggilan kepada Gibran untuk hadir pada 2 Januari 2023. Selain pelaporan terhadap kinerja Bawaslu, profesionalisme Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi sorotan setelah video pencoblosan surat suara di Taipei, Taiwan mendadak viral di media sosial. Beberapa akun mengunggah video warga negara Indonesia di Taiwan yang sudah mendapatkan surat suara. Ada yang masih dalam bentuk surat disegel, ada pula yang sudah dalam kondisi surat suara terbuka dan dicoblos. Setelah insiden pengiriman surat suara ke Taiwan ini muncul ke permukaan, KPU akhirnya mengakui ada kelalaian dan ketidakcermatan. Ternyata ada puluhan ribu surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan. Sementara itu, ratusan kardus logistik pemilu 2024 berupa formulir C hasil ditemukan petugas dalam sebuah gudang milik ekspedisi di Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Ironisnya, 5 KPUD di Kepulauan Nias hingga Bawaslu dan TNI Polri kecolongan saat logistik pemilu sebanyak 476 kardus disimpan pada sebuah gudang milik ekspedisi. Hingga akhirnya ada laporan dari masyarakat setempat. Berbagai insiden jelang pemilu 2024 tersebut jika tidak diusut tuntas, bukan tidak mungkin akan melahirkan potensi pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih besar lagi. Jangan sampai praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu yang pernah ramai diperbincangkan menjadi narasi yang selalu ada dan sulit dihilangkan. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada beberapa orang narasumber. Ini lengkap semua representasi dari masing-masing paslon dan juga ada Bawaslu. Kita perkenalkan ada Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Pak Rahmat Bagja. Selamat pagi, sudah hadir. Selamat pagi, Ketua. Terima kasih. Kemudian ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Muhammad Iqbal. Mas Iqbal, terima kasih. Kemudian juga bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman, nanti juga akan bergabung bersama kami. Kemudian ada juru bicara PN Ganjar Mahfud, ada Bang Ciko Hakim. Halo, terima kasih. Selamat pagi, Bang Ciko sudah hadir. Mungkin kita pertama mau ke Pak Rahmat Bagja terlebih dahulu ya. Ini kemarin kan disampaikan oleh TKN, nanti kita coba tanyakan ke Bang Habib juga. Bawaslu, Bawaslu Baru mulai, jangan deg-degan. Bawaslu akan dilaporkan. Itu soal kemarin pemanggilan Gibran katanya tidak profesional. Sebetulnya duduk perkaranya seperti apa sih? Katanya salah tanggal, ada salah penulisan. Kalau salah penulisan ya ada undangan itu 2 kali, ada revisi terhadap undangan karena undangan pertama itu tanggal di tahun 2023, salah tahun kan, jadi kan nggak mungkin tahunnya berbeda. Ini ada kesalahan ketik teman-teman yang ada di Bawaslu Jakarta Pusat, namun kemudian direvisi surat undangan tersebut, dan alhamdulillah artinya Pak Gibran datang kan untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Tapi kita akan lihat ini hasil dari teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat. Nah kemudian juga kalau dilihat dari kasusnya, pertama ini dia laporkan kasus tindak pidana. Sebenarnya ada 2 hal yang kemudian terjadi, tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya.
tindak pidananya sudah masuk sentra Gakumdu di Bawaslu RI, dan kemudian masalah pembagian susu itu bukan tindak pidana atau unsurnya tidak terbukti, mohon maaf. Sehingga di rapat sentra Gakumdu demikian disampaikan ke teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat yang juga menerima laporan yang sama. Jadi ada 2 laporan, satu ke laporan ke Bawaslu RI, satu laporan ke Bawaslu Jakarta Pusat. Tapi kok tindakannya beda ya? Sama. Oke. Nah, yang CFD-nya kami serahkan ke tetap Jakarta Pusat. Oke. Ada 2 kalau Jakarta Pusat, ada 1 temuan. Nah, mereka punya temuan Jakarta Pusat ini. Temuannya itu pelanggaran hukum lainnya. Dan ini berkaitan dengan instruksi gubernur atau peraturan gubernur mengenai pelarangan kegiatan politik praktis di CFD. Ini juga mengingatkan teman-teman teman-teman pasca 0103 untuk tidak melakukan hal yang sama. Sebenarnya kami sudah sampaikan ini di tanggal 5 di Bandung pada saat itu ketika ada laporan seperti ada dugaan, kemudian bisa ditelusuri oleh teman-teman Panwascam yang wilayahnya wilayah Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, prosesnya bergulir dan ada pemeriksaan juga, bukan hanya Mas Gibran, ada juga pemeriksaan teman-teman politisi juga dari partai tertentu itu diperiksa oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi tidak kemudian dibilang tebang pilih, enggak juga, karena ada juga teman-teman politisi kami periksa pada saat itu. Dan dengan itu maka prosesnya tetap berlanjut 03 ini tanggal 3 Januari 2024 itu proses akhir ya, jika kemudian tidak diselesaikan akan jadi masalah juga bagi Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, endingnya itu, nah kita tunggu nih hasil dari pemeriksaan teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat. Oke, tapi artinya memang itu betul ada kesalahan tanggal itu ya? Ada kesalahan tahun, terkonfirmasi. Tahun itu ya? Betul, terkonfirmasi. Jadi ada 2 surat memang. Ya. Dan itu disampaikan kalau itu dianggap sebagai Tidak profesional? Tidak profesional, ya pada titik ini ya ada mekanisme-mekanisme tertentu yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang menggugat hal ini. Jadi, Termasuk dilaporkan? pada kami itu punya resiko untuk itu, bukan hanya kami, semua penyelenggara punya resiko untuk itu, baik KPU maupun Bawaslu misalnya. Kami mempunyai resiko yang sama terhadap itu. Namun ada lebih resiko lagi, jika kami tidak tindak lanjuti, maka ada resiko pidana. Jadi tindak lanjut itu maksudnya ada batas waktu, kemudian ini apakah bisa lanjut atau tidak. Nah, kalau tidak lanjut, kenapa? Nah, itu harus disampaikan. Syarat formaternya terpenuhi atau tidak, ini yang harus disampaikan. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat dan juga Bawaslu Republik Indonesia, juga Bawaslu DKI. Oke. Jadi apapun itu nanti baik dilaporkan atau tidak, siap saja, tinggal jalani saja ya. Ya, sekarang buktinya teman-teman misalnya kami ada teman-teman di Bawaslu Batam dan di Bawaslu Kepri juga dilaporkan. Oke. Ya, bagi kami itu resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan dan ini kami yakinkan ini juga mendorong teman-teman ya jangan sampai kemudian harus bertindak profesional, harus hati-hati memang. Ini merupakan kritik sendiri, koreksi dari bagi kami. Namun juga tidak boleh menyurutkan semangat untuk melakukan pengawasan. Resiko bagi Bawaslu. Ini yang kemudian ini resiko bagi kerjaan, tapi teman-teman Bawaslu di tingkat daerah mohon untuk tidak menyurutkan semangat untuk melakukan pengawasan. Laporan terhadap Bawaslu itu nanti yang akan kita gali kurang lebih ya. Iya, oke. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Kalau tadi Bawaslu RI Pak Rahmat Bagja nyampaikan mau dilaporkan atau tidak, ini bagian dari resiko kami. Kalau gitu kita langsung tanyakan kepada Bang Habibur Rahman. Bang Habib sudah tersambung bersama kami. Terima kasih sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Bang Habib. Jadi bagaimana? Jadikah kemudian melaporkan Bawaslu atas ketidakprofesionalannya memanggil Gibran kemarin, Bawaslu Jakarta Pusat? Ya, yang sudah dilaporkan adalah Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ada 2 orang komisionernya yang dilaporkan, jadi bukan seluruh komisioner ya. Saya lupa inisialnya, tapi salah satunya kalau nggak salah Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Apa yang dilaporkan? Yang pertama adalah terkait sikap tidak profesional. Ya, pertama menyampaikan surat panggilan yang cacat secara formil, dipanggil akhir Desember tahun 2023 untuk hadir pada Januari
ya 2 Januari tahun 2023. Ini kan walaupun mungkin itu typo ya, tetapi menjadi masalah ketika surat tersebut kemudian diviralkan ya sampai ke pihak luar, lalu seolah-olah kami tidak taat hukum karena tidak hadir. Kan nggak mungkin hadir, kami kembali ke tahun awal Januari tahun 2023, 2 Januari 2023. Nah, nggak ada permintaan maaf, nggak ada klarifikasi soal kesalahan surat tersebut. Lalu yang kedua ya, kami persoalkan juga sikap Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat ya, yang memproses perkara yang sudah diputus ya, oleh Bawaslu RI. Ya, kita mendapatkan informasi soal pemberitahuan status perkara ya, yang itu memang ditandatangani langsung oleh Pak Ahmad Bagja sendiri bahwa perkara 01, perkara 02 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kami menganggap ini pelanggaran prinsip habis in idem. Nah, ketika kemarin saya mendampingi Mas Gibran hadir ke Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, kami pertama mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dahulu apakah Mas Gibran ini akan dimintai keterangan atau klarifikasi terkait perkara ya atau peristiwa yang sama, yaitu tanggal 3 Desember 2023, dan dikonfirmasi dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur benar perkara yang sama ya, masalah yang sama. Nah, lalu tapi dia bilang ini soal Car Free Day dan lain sebagainya. Kami bilang yang pertama tidak bisa terhadap satu perkara yang sama diperiksa 2 kali oleh institusi yang sama ya. Bawaslu RI dengan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat itu satu institusi yang sama ya, yaitu penyelenggara pemilu di bidang pengawasan ya. Dan itu insubordinat, bagian dari ordinasinya Bawaslu RI. Yang kedua, kalau soal pergub ya, kami katakan ya, secara prosedural tidak ada kewenangan Bawaslu Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur memeriksa ya. Yang kedua, secara faktual sebagaimana diatur di pasal 7 Undang Pergub DKI nomor 12 tahun 2016, yang dilarang adalah kegiatan partai politik ya. Padahal ya kegiatan Mas Gibran pada saat itu adalah kegiatan olahraga pribadi beliau, bukan merupakan kegiatan partai politik. Jadi proses kemarin berhenti sampai di situ. Kami tegaskan secara prosedural kami tidak bisa memenuhi permintaan klarifikasi kalau ini merupakan pengulangan ya. Kedua, di sana tidak ada kegiatan partai politik, dan itu sudah ditegaskan oleh Mas Gibran kemarin. Dasar pelaporan yang dilakukan ya terhadap Bawaslu. Kita mau menuju ke Bang Iqbal terlebih dahulu. Ya. Bang Iqbal, kalau kita lihat ini runtutan peristiwanya ya, kemudian ada pelaporan kepada Bawaslu, kemudian ada pelaporan juga atau pemanggilan terhadap Gibran, ini sebetulnya memang satu kesatuan atau seperti apa? Ya, saya kira kita punya mekanisme ya. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan teman-teman Bawaslu sudah benar ya. Ya tinggal soal klarifikasi ya diselesaikan aja di ruang diskusinya gitu loh, nggak usah sampai keluar juga, karena memang menurut saya kalau soal tipu tanggal ya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik lah, nggak perlu harus dilaporkan ya. Nah, saya juga nanti orang di kantor kan kalau anak buahnya tulis tanggal, saya laporkan kamu ini pelanggaran, padahal tipu. Jadi kan itu kan sudah diklarifikasi, sudah diubah gitu. Jadi menurut saya saling melaporkan ini nggak bagus bagi demokrasi kita. Akhirnya ini kan menjadi ketakutan. Atau bisa jadi sebaliknya, teman-teman Bawaslu Indonesia memiliki esprit de corps. Wah, kalau gitu kita pasang badan semua nih, jadi nggak sehat gitu loh. Jadi sebaiknya menurut saya sih hal-hal begini memang, apalagi di Batam itu gara-gara baliho dilaporkan ke polisi, bawa-bawa polisi gitu ya, itu nggak sehat lah. Menurut saya kalau memang kita ingin politiknya santuy, gembira, ya kan, jangan saling lapor lah, udah ya, diselesaikan di sambil ngopi, ya kan, di ruang-ruang diskusi dengan baik, karena memang kalau ini dibuka lebar akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi kita. Meskipun ada pelanggaran ya? Ya, pelanggaran itu kan harus ada ruangnya. Ada ruangnya, ada pihaknya, ada mejanya gitu ya. Dan tinggal dijawab saja. Kalau memang surat tipu, balas saja. Mohon maaf kami nggak bisa datang karena suratnya salah. Enak gitu loh. Mas Ciko.
Jadi kami melihat secara umum ya proses demokrasi yang kita sedang jalani ini, ya, kontestasi pemilu ini banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kita melihat juga banyak institusi-institusi negara, baik itu institusi biasa maupun institusi penyelenggara pemilu yang banyak menutup mata atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran itu tersebut, seperti KPU misalnya, ya kan, mengirimkan surat suara ke Taiwan dan juga ada pemilihan daftar pemilih yang tidak lengkap di Malaysia baru-baru ini, baru kemarin kalau nggak salah. Nah ini yang kita harapkan justru Bawaslu di tengah-tengah carut marutnya ini harus tampil sebagai istilahnya penyelamat demokrasi kita ini. Nah dalam hal ini kita melihat Bawaslu sudah mulai bekerja. Namun tentunya di daerah-daerah kita belum tahu, kita bicara selalu dipusatkan, yang diberitakan ini di pusat. Di daerah-daerah juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, bahkan dugaan-dugaan ketidaknetralan aparat maupun ketidaknetralan KPU sebagai penyelenggara. Dan baru-baru ini juga kita ketahui ada surat suara, simulasi surat suara yang hanya menunjukkan 2 paslon gitu. Dan ternyata saya pikir hanya di 1 daerah, ternyata ada di 3 daerah tadi Pak Rahmat menyampaikan off air. Nah jadi ini saya berharap Pak Rahmat dan pasukannya ini ingin tampil sebagai penyelamat dan harus tampil sebagai penyelamat karena makin lama makin kesini saya melihat nanti ada ketidakpercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu dan ini bahaya untuk demokrasi kita. Oke, nanti usai jeda kita akan bahas mungkin lebih kepada substansi pemanggilan terhadap Cawapres nomor 02. Kemarin kita akan tanyakan ke Bawaslu, tapi nanti kita jeda dulu. Apakah Bandung Syabaki akan kembali hadir saat lagi untuk Anda? Tetap bersama kami. Oke, kita langsung ke Pak Rahmat Bagja. Kalau tadi kan soal penulisan, oke sudah dibahas ya. Tapi sebelum kita bergeser ke substansinya, pemanggilan terhadap Mas Gibran ini memang apakah ada dugaan pelanggaran dan sudah terbuktikah atau seperti apa sejauh ini? Pertama tentang tindak pidana. Tindak pidananya tidak memenuhi unsur kan, karena apakah susu itu sembako? Pembahasan kami di Sentra Gakumdu sembako atau tidak, rupanya tidak. Kemudian juga apakah itu kampanye atau tidak, itu juga tidak kan. Oh, tidak termasuk kampanye? Karena alasan kampanye itu ada, pertama dia harus ada tim yang tunjuk atau peserta, kemudian mengajak. Nah mengajaknya nggak ada pada saat itu. Oke, atribut? Atribut juga, atribut ada, kemudian memakai baju dan lain-lain ada ya kan, ada partai politik tertentu kan. Kemudian menawarkan visi misi program, nah itu yang agak susah kemudian pembuktiannya pada saat itu, sehingga kemudian pada tahap awal pembahasan di Sentra Gakumdu itu dinyatakan tidak terbukti untuk pembagian susu dan lain-lain. Nah, jadi tidak ada unsur tindak pelanggaran pidana, di sana ya? unsur tindak pidana pemilu Tidak ada? tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur. Kalau Ya. tidak memenuhi unsur, kenapa kemudian kemarin Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap Mas Gibran? Nah ini harus ditanyakan Bawaslu Jakarta Pusat, tapi ada pelanggaran hukum lainnya yang menurut temuan Bawaslu Jakarta Pusat itu bisa dikembangkan ya pada saat itu. Bawaslu Ada karena sudah temuan. koordinasi belum dengan Jakarta Pusat, Bawaslu Jakarta Pusat? Bawaslu Jakarta Pusat itu kemudian berkoordinasi dengan DKI Jakarta. Tapi kami sudah sampaikan bahwa tindak pidananya itu tidak memenuhi unsur. Oke. Ya, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil dan material. Sehingga kemudian tidak bisa dilanjutkan. Dugaan pelanggaran lainnya apa nih yang dimaksud? Pelanggarannya mengenai peraturan gubernur, mengenai CFD ya. Nah, kita harus lihat nih CFD. Ini saya harus terangkan nih CFD. Nah, kalau untuk ini... CFD itu permasalahan dulu antara 0102 tahun 2019. Kita harus, karena saya pada situ koordinator anggota Bawaslu RI yang menangani ini. Pembahasannya pada saat itu masih ingat kan, di CFD ada pemaksaan dan akhirnya kesepakatannya pada saat itu gubernur itu mengeluarkan instruksi atau aturan yang melarang kegiatan politik praktis di CFD. Nah itu yang kemudian terjadi pada saat itu. Itu permasalahannya bukan permasalahan pada saat bukan permasalahan pilek ya, karena itu pada saat itu saya masih ingat itu kejadian Pilpres. Memang pemilunya sama, tapi kejadian itu kejadian masalah tagar apa gitu, masalah pemakaian kaos. Ini kan kita harus ulang nih supaya tahu asbabun nuzulnya, memori vantulichting terhadap kehadiran peraturan gubernur itu. Kita harus tahu bahwa dan akhirnya instruksi ini aturan DKI ini diikuti semua
kepala daerah yang mengadakan CFD. Nah, inilah yang kemudian diperiksa oleh teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat sepertinya. Nah, ini juga saya kira juga di TKN juga ada yang orang-orang yang mengerti hukum pemilu, Bang Habib apalagi kan ini yang mengerti hukum pemilu, apalagi ada juga mantan-mantan pengawas yang ikut di tim-tim pemenangan. Itu kan ada yang kemudian bisa memberikan insight kenapa kehadiran pelanggaran hukum lainnya ini ada. Para pembaca, artinya untuk tindak pidana pemilunya tidak terbukti, tidak tapi bisa untuk lanjut. pelanggaran Tidak bisa lain lanjut. itu untuk kegiatan di CFD-nya Masih kita lihat nanti. Oke, belum ada hasil artinya. Kan saya masih menunggu teman-teman Jakarta Pusat karena saya yang bukan memeriksanya. Kalau saya memeriksa saya akan bilang bisa terbukti atau tidak terbuktinya. Artinya ini masih jalan proses ya, belum selesai. Kita tunggu karena akhir dari semua itu di pemeriksaan itu di 3 Januari kemarin. Nah, putusan hasilnya nanti kita lihat pada saat 4 Januari ini. Oke, Anda melihat ini sebagai pelanggaran juga tidak melakukan kegiatan di CFD? Iya, tadi kalau dibilang tidak ada penyampaian visi misi ya, tetapi pada faktanya kan visi misinya makan siang gratis dan bagi-bagi susu untuk stunting, dan ada bagi-bagi susu. Disampaikan atau tidak pada saat di lapangan? Ya, bagi-bagi susu, artinya kan secara diplomatis visi misi itu kan tidak harus sesuatu yang disampaikan diucapkan. Ada yang coba dikasih brosur. Maksudnya tergambarkan. Dia nggak ngomong tapi ngasih. Bagi kami itu ada unsur, ya, ada indikasi lah ya, walaupun tadi pembuktiannya tergantung dari teman-teman Panwas. Tetapi kami melihat bahwa ini pelajaran penting ya, bahwa sebagai peserta ya harus memahami tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Karena masyarakat kan ngelihat kan kampanyenya anti stunting. Bagi susu makan siang gratis, lalu bagi-bagi susu. Ya itu bagi kami itu visi misi. Oke. Kalau buat Bang Ciko itu Ya, juga itu bagian dari visi. brosurnya berbentuk susu lah. Iya kan? Brosurnya berbentuk Ada unsur susu. artinya? Ada unsur kan, yang hadir juga calon wakil presidennya. Jadi udah jelas lah satu kesatuan. Ada Tapi partai kan politiknya. ada partai Dukung. politik juga tadi disampaikan. Nah, ini yang kita harus tetap telusuri lah gitu. Oke. Oke. Bang Habib, respon Anda, Bang? Bang Habib? Bang Bang Habib? Habib masih bergabung bersama kami? apa yang sudah diputus. Halo. Ya, Halo. silakan. Halo. Iya, Bang Habib. Dengar nggak? Jelas. Iya, Bang saya Habib, ngomong ya, jelas aja. saya ya. Iya. Iya. Bisa ngomong? Silakan, Bang. Halo. Silakan, Bang Ya Habib. kita menghormati apa yang sudah menjadi putusan dari Bawaslu RI. Itu kan sudah inkrah. Jadi agak bingung juga kalau sahabat-sahabat saya masih men-challenge apa yang sudah diputus. Kita kan paham bahwa akhir dari setiap perdebatan adalah putusan. Kan itu dilaporkan. Pelapornya siapa? Ya teman-teman juga kan pelapornya itu. Nah, kalau sudah diputus, kalau melaporkan ke Bawaslu, lalu diputus oleh Bawaslu, tiba-tiba putusannya tidak sesuai, masih dipersoalkan. Ini kan menurut saya tidak konsisten. Ya. Yang kedua, ya, soal pelanggaran Pergub. Nah, itu yang kami pertanyakan, apa kompetensi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur mempersoalkan Pergub, ya. Itu kan nggak ada urusannya, dan lagian itu bukan kegiatan partai politik sebagaimana diatur di pasal 7 Pergub nomor 12 tahun 2016. Bukan kegiatan partai politik, jelas. Mas Gibran bukan dalam rangka kegiatan partai politik hadir di situ. Nah, kalau kehadiran di Car Free Day, ya kan ya, Pak Ganjar juga hadir kok di CFD Solo. Ya memang azasnya sama, nggak boleh kegiatan partai politik, tapi menyampaikan soal internet gratis, super cepat untuk pelajar. Nah, yang seperti ini kan menurut saya ya sudahlah gitu loh. Kita serahkan. Kalau ada yang melaporkan Pak Ganjar, kita tunggu hasilnya seperti apa. Tapi kalau sudah diputus oleh suatu lembaga yang kita berikan mandat, kewenangan melalui undang-undang untuk memprosesnya, maksud saya itu harus kita hormati gitu loh. Oke, karena ini sudah inkrah, saya mau ke Bang Ciko. Ini sudah inkrah dan katanya Mas Ganjar juga di CFD tuh katanya, kata Bang Habib. Ya udah, ada yang laporin nggak? Nah, itu tadi kan ini masalah lapor melapor aja kan, nggak ada masalah. Pasti saya yakin banyak juga
borderline pelanggaran antara semua yang dilakukan oleh para paslon. Oke, Ya. Tapi kan masalahnya sekarang kita dari lagi kampanye atau enggak yang di CFD itu? Terlepas dari ada atau tidaknya laporan. kalau soal CFD dan olahraga, semua orang tahu bahwa rekam jejaknya Mas Ganjar ini memang olahragawan, memang orang yang suka muncul di bukan tiba-tiba jadi olahragawan, bukan tiba-tiba muncul di CFD gitu ya. Beliau pelari, istrinya juga. Jadi bukan hal-hal yang aneh, bukan hal yang tiba-tiba dia lakukan hanya untuk di musim kampanye Mungkin ada ini. gagasan internet gratis dan lain-lain. Mungkin kalau diajak ngobrol kan kita harus jawab apa ya. Masa saya nggak boleh ngomong itu, saya nggak boleh ngomong itu kan, itu hal yang cukup aneh. Tapi kan kalau soal datang ke CFD itu udah pasti, udah biasa dia lakukan. Nah, tapi tadi saya tertarik, ini kan soal teknis tadi disampaikan oleh Habib bahwa sudah diputus oleh Bawaslu RI. Sementara Pak Rahmat tadi juga menyampaikan masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman pelanggaran pergub yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, ini juga antara berdua lah yang harus berbicara ya kan, mengklirkan masalah ini gitu. Tapi kami gini loh, kami melihat ini adalah suatu hal yang baik gitu. Mas Habib juga jangan terlalu sensi ya kan, apalagi cuma karena ini anak presiden kayaknya takut banget dipanggil gitu. Nggak apa-apa lah. Ini justru menunjukkan demokrasi kita semakin sehat, bahwa seorang anak presiden yang maju jadi calon wakil presiden itu bisa dipanggil oleh Bawaslu setingkat administrasi kota gitu. Nah, ini justru harus positif. Ini sesuatu yang positif dan ini jangan dianggap sebagai sesuatu ini kurang ajar nih gitu ya. Enggak, ini justru bagus untuk memperlihatkan pada demokrasi dan bagus juga untuk tim paslon 02 ini untuk membiarkan ini proses ini berjalan dengan baik. Jadi ingin memperlihatkan pada publik justru ini salah, public relations yang salah kalau malah melaporkan dan lain-lain. Justru ini public relations yang benar adalah membiarkan ini proses ini berjalan nih. Biarin nih, ini anak presiden sekarang nggak apa-apa nih dipanggil nih. Nah, gitu loh. Bang Iqbal. Ya, sebenarnya godaan CFD itu ada. Dulu saya ingat banget sebelum masa kampanye itu ada relawan yang mau buat event di CFD, tapi Mas Anies batalin kan dia tahu itu nggak boleh. Jadi ini memang soal pengetahuan ya, soal nafsu juga ya, ngelihat masyarakat ramai ini momen nih. Jadi memang saya melihat bahwa ruang-ruang kampanye itu sangat luas ya. Dan saya melihat memang sebagai paslon pasti ada tergelincirnya, wajar. Ibarat main bola ya, ada kepleset, ada di tackling ya, kartu kuning, kartu merah itu wajar aja menurut saya, sesuatu yang biasa dalam sebuah permainan. Tetapi kita sebagai paslon harus meminimalisir tingkat-tingkat pelanggaran itu karena memang godaan-godaan ataupun kreativitas para relawan tim ses itu banyak ya, dan kadang-kadang mereka juga cenderung mengikuti keinginan masyarakat. Termasuk juga kemarin sempat ada statement dari Caimin yang menyampaikan Pak Anies sempat dipersulit pada saat kampanye di Tuban. Itu harus diusut juga nggak sama Bapak Sulu? Ya, ini tentu saja ada banyak, bukan hanya sekali loh ya, sudah yang kita cetak 5 kali. Yang itu tentu saja ada yang digaplok ke kepalanya ya. Ini banyak kejadian-kejadian yang menurut kami ini menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian. Termasuk tadi kasus-kasus di luar negeri tadi seperti Pak Ciko bilang, di Malaysia, di Taiwan. Di Malaysia itu rekam jejaknya sudah mengerikan. Sampai sekarang kasus pelanggaran pemilu 2019, saya baru pulang dari sana tuh. Itu surat suaranya masih di kantor polisi. Wow. Tidak ada penyelesaian yang jelas. Di polis lain begitu saja. Dan sekarang rame bahwa banyak masyarakat di sana yang tidak mendapatkan surat suara. Dan surat suara akan dikirim tanggal 11 Januari. Pertanyaannya, apakah terulang lagi surat suara itu dikirim ke satu tempat? Nah, ini yang harus diwaspadai, dipelototin. Termasuk di Taiwan itu, saya baru pulang dari Taiwan juga 3 minggu lalu. Di Taiwan masih banyak juga masyarakat Indonesia yang nggak tahu kapan pemilu ya, dan juga mereka yang ramai kemarin adalah seorang caleg ya yang sudah masuk DCS diundang resmi oleh kantor dagang kita. Ya. Jadi kampanye terselubung itu lebih mengerikan menurut saya. Oke, Pak Rahmat Baja terakhir singkat. Segala pelanggaran ini masih diproses. Pertama, kalau masalah PPN Malaysia misalnya, ini juga harus kita kritik di media sosialnya. Pertama, tidak ada PPL Malaysia. Yang ada PPLN Kuala Lumpur, Kinabalu, Penang, dan kawan-kawan. Tidak ada Panwaslu Malaysia. Dilaporkan kepada Panwaslu Malaysia. Saya bingung, Panwaslu mana di Malaysianya? Pertanyaan, Kuala Lumpur daerah perkotaan. Saya mengerti betul, karena tahun 2019 saya turun pada saat itu, Mas. Jadi, banyaklah bisa ceritakan, tapi ya untuk saat ini jangan dulu. Nah, 2019 itu kejadian itu semoga tidak bisa terulang kan. Yang jadi masalah ada daerah perkebunan, daerah-daerah yang remote, yang kemudian jauh dari kota, misalnya di Kinabalu, di beberapa daerah di daerah perkebunan. Nah, itu yang harusnya kita periksa. Nah, kemudian ratusan ribu agak sulit juga. Saya kira teman-teman KPU telah menjalankan proses ini dengan baik. Jadi
agak sulit mengatakan ratusan ribu karena data yang ada di kami sebelum tahun 2019 pun demikian. Kecuali ada perbedaan data, misalnya data imigrasi, Kemenlu, Kementerian Perdagangan yang mengurus tentang keluar masuknya tenaga kerja. Ini juga perlu kita sampaikan bahwa ini perbaikan bukannya di KPU. Kasihan kalau dalam hukum Islam la yukallifullahu nafsan illa usaha, jangan kasih beban KPU terlalu besar karena kasihan teman-teman ini juga bisa kolaps. Nah itu yang kemudian yang Taipei dan kawan-kawan ini memang kita lagi periksa. Dan misalnya di daerah lain, kami sudah akan mengeluarkan surat edaran, surat himbauan kepada teman-teman kepala daerah, tidak boleh ada keberpihakan atau membuat kesulitan teman-teman pasangan calon presiden untuk melakukan kampanye. Kalau sudah ada waktu dan jadwalnya dan kemudian sudah diberitahukan ya harus bisa diberikan gitu loh. Oke. PR-nya banyak ya Bawaslu ya? Ya pasti PR-nya banyak setiap pemilu karena sekarang sudah tinggal 36 hari lagi menjelang masa tenang. Oke, termasuk pertanyaan kita sebenarnya banyak tapi sayang sekali karena durasi terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Kemudian Bang Iqbal dan juga Bang Habib sudah bergabung sama kami. Sehat selalu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Habib. Jeda terlebih dahulu. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami akan bahas mengenai netralitas ASN yang juga beberapa videonya sempat viral dituding mempromosikan atau mendukung salah satu paslon. Usai jeda saat lagi. Kita lagi nih, enggak kan?